Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Oh ya teman-teman, pagi ini saya akan merilis satu konten di mana saya memang harus menyampaikan sesuatu kepada teman saya yang lama, yang saya anggap sebagai mentor, ya. Karena ketika dikala Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu, ya, di periode pertama ya, 2014 ya kalau nggak salah ya, 2009 ya, 2014. Oke, di saat itu kami sama-sama berjuang dan sama-sama menyampaikan aspirasi serta menyampaikan apa yang kami lihat dan apa yang kami dapat ketika Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota dan gubernur. Di kala itu memang teman-teman, ya, masuk gorong-gorong dipoto, menanam padi dipoto, menggunakan alat untuk pertanian dipoto. Dan di saat itu teman saya ini berkomentar di salah satu medsos, semakin banyak orang bodoh mendengarkan komentar orang yang jauh lebih bodoh. Saya tanggapi ya, semoga konten ini sampai ke sahabat saya tuh. Baiklah, kami adalah orang yang bodoh, yang jauh lebih bodoh lagi. Tapi kami nggak mau dibodohi oleh kebohongan yang tersusun rapi, yang tersusun oleh tindakan pelakuan orang yang lemah lembut, pakaian lemah lesu, jam tangan ala kadarnya, sepatu produk Indonesia. Apa kita mau itu ditutupin? Tidak. Saya beserta teman-teman saya yang lain, komentator serta para konten kreator, gaklah seperti apa yang kalian katakan. Kami bukan orang bodoh, kami bukan orang yang jauh lebih bodoh, tapi kami adalah orang yang peduli terhadap kebohongan yang tersimpan selama ini rapi, yang tersusun. Dan bagaimana teman-teman tanggapannya ketika kita melihat Pak Jokowi digorong-gorong di sawah, bahkan bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, bagi-bagi kaos, bahkan sampai dia menerima gitar di Samosir ya kemarin ya. Tapi di kala itu semua tertutupi oleh tindak tanduknya, memakai sarung, menatap bulan ketika dikala ada bencana. Ini saya katakan teman-teman, kalau memang Pak Jokowi benar adanya ijazahnya, kenapa tidak ditunjukkan saja? Kok harus pakai pengadilan, sahabatku? Ayo jawab. Tapi ini masih belum seberapa. Masih banyak teman-teman saya yang berkomentar yang akan kau saksikan. Sebentar teman-teman. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar lot offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyektor. Yes. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Networking itu lebih penting daripada ngerjain skripsi, bro. Lagi pula kalau dia punya ijazah asli, belum tentu juga gak korup. Ya. Justru yang korupsinya paling jago tuh biasanya sarjana-sarjana itu. Yang ke pasal sih, lulusnya lama, hafal pasal, tapi spesialisnya spesialis cari celah. Jadi menurut aku nih, kita nggak usah lagi tanya apakah pejabat ini berijazah, tapi tanyalah apakah dia akan masuk penjara atau malah diwawancara.
Ijazah palsu nggak masalah. Yang penting kan LHKPN-nya jujur, jujur nggak dilaporin gitu maksudnya. Nah, gelar akademik palsu tuh bukan dosa. Di negeri ini yang dosa cuma satu, miskin. Dia nggak punya ijazah, tapi dia punya hak veto atas anggaran, dan itu yang bikin dia lulus dari kemiskinan rakyat. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Mereka bilang, kita butuh pemimpin yang berpendidikan. Bro, kita udah pernah punya dan tetap aja duitnya pindah sekolah ke Panama. 2016 yang paham. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending nggak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita tuh nggak sekolah dan nggak jujur. Kombo maut. Di negara maju pemimpin itu cerdas, terdidik, visioner. Di sini yang penting bisa baca situasi, terus pura-pura nggak lihat rakyat. Ijazah palsu nggak usah dipermasalahin lah. Yang penting apa? Korupsinya asli, konsisten dan terstruktur. Ngapain ribut soal ijazah palsu? Kita kan hidup di negara di mana gelar bisa dibeli, asal fee-nya ditransfer sebelum diaudit. Banyak yang bilang dia nggak punya ijazah bro. Ya malah bagus, berarti dia nggak sempat dirusak sama sistem pendidikan yang korup. Tapi ada yang udah rusak. Yes. Yang penting bukan ijazahnya, tapi niat korupsinya. Itu tulus dari hati demi keluarga dan cucu-cucu offshore. Ya, ijazahnya palsu, tapi lihat dong track recordnya. Proyek mangkrak, rekening siluman, villa, itu prestasi bro. Mending gak punya ijazah tapi jujur. Muter teman-teman ya, biar fokus. Ya, mending punya ijazah tapi gak jujur, terbalik ya. Ya lebih baik lah gak punya ijazah ya, tapi kita jujur gitu, daripada memaksakan kita punya ijazah tapi gak jujur. Hah, bahaya kan. Ini yang saya katakan teman-teman. Belum saya, masih ada sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, para kaum milenial. Ini lagi, ada yang lain lagi. Sebentar teman-teman. Ya, apa kuliah hukum? Pilihnya 02. Yang benar aja. Rugi dong. Yang benar aja. Ampun itu, ampun itu. Baik teman-teman ya, saya mohon maaf karena memang saya belum bisa mengupload atau mendownload ya, karena mungkin perlengkapan saya hanya sebatas HP. Jadi ketika ada beberapa yang masuk, konten yang masuk lewat medsos ya, saya nggak bisa. Jadi saya merekam saja, artinya ya 02 itu rasanya 01, 03 karena mereka itu malu untuk berkomentar. Kita ikuti ya teman-teman selanjutnya, biar semua rampung. Dan bukan saya saja, tapi kaum milenial sudah mulai berbicara. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ibu Green jobs Amil, ini adalah peluang kerja di asam bidang sulfat, kelestarian yodium. lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Ini coba kita Sio absen ayam. dulu. Di sini Bapak Ibu siapa yang Sio sionya kerbau. sio ayam? Ayo, berapa orang? Banyak juga. Oh, sedikit. Coba tangannya diangkat. Ampun, dorong. Sio kerbau. Ampun itu, ampun itu, Nah, ini banyak juga. Sio tikus. Wapes. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sorry teman-teman, terekam ya. Tapi ini harus saya pastikan, harus diupload ya. Bagaimana pendapat teman-teman setelah mendengar? Ya, bapak anak sama aja ya. Biarlah kami menjadi orang bodoh, tapi kami gak bodoh dalam hal untuk membongkar kebohongan.
mending gak punya ijazah tapi jujur, daripada dipaksakan punya ijazah tapi jauh lebih gak jujur. Wow, kata-kata yang bijak ya. Kita ikuti lagi yuk. Jangan di scroll, jangan skip. Bila perlu, dihebohkan share-nya. Kita akan berada sehingga memiliki pengaruh signifikan tantangan masa depan. Jadi saat ini banyak anak-anak muda kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Wakil presiden Kita harus punya mimpi besar Dari konten dan kreator aja yang keberanian jadi wakil untuk melakukan presiden. terobosan. Teruntuk para netizen yang bisa-bisanya dislike konten terbarunya Mas Wapres Gibran. Wah, bener-bener lu ya. Padahal kan Mas Wapres kita yang terhormat itu lagi share gitu ya, kalau kita harus optimis menghadapi bonus demografi. Ya walaupun dari dulu juga Indonesia kelebihannya bonus demografi. Ya kita semua nih optimis dari dulu. Yang bikin pesimis para pemimpinnya yang nggak bisa manfaatin bonus demografi. Jadi banyak masyarakatnya yang nggak berguna dari dulu. Kan tapi tetap aja dia kan share hal yang positif biar kita optimis terus. Terus juga Mas Wapres kita kan apresiasi timnas U17 kita yang masuk Piala Dunia. Ini kok malah pada dislike. Ya walaupun masih banyak juga nih anak-anak muda kita yang berprestasi malah nggak dihargain di negeri ini. Ada juga tuh menterinya yang bilang kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Padahal bisa aja mereka nih anak-anak muda Indonesia lagi cari prestasi di luar. Terus Mas Wapres kita kan lagi apresiasi juga tuh film Jumbo sebagai film animasi terbaik Indonesia sejauh ini. Ya walaupun nggak sinkron aja, kemarin disuruh pakai AI, sekarang malah apresiasi para animator yang bikin animasi dia aja ngamuk tuh sama AI. Ya tapi kan tetap aja Mas Wapres kita tuh apresiasi film animasi kita. Walaupun tetap aja nggak konsisten gitu omongannya dari dulu. Apa kata Nemi? Ampun gue dapat apa ya nonton gituan ya? Ampun tante. Kemarin kalian ragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Sekarang kalian ragukan juga keaslian ijazah Mas Wapres. Ingat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa ijazah itu tidak perlu, yang penting skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya baru saja menyaksikan tayangan TikTok dari seorang petinggi di Republik ini, anak dari seorang mantan petinggi di Republik ini. TikTok yang menyebut nama beliau sendiri, yang menyampaikan salah satu semacam motivasi kepada khususnya anak-anak muda dalam rangka menghadapi masa depan agar tidak ada rasa takut dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda kenal siapa kira-kira beliau? Benar, itu TikToknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang nama TikToknya dinamai dengan nama beliau sendiri, yaitu TikTok Gibran Rakabuming Raka, tanpa ada embel-embel jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sini. Pertama tentu karena pidato ini disampaikan melalui tayangan TikTok saja, sepertinya direkam khusus untuk itu lalu ditayangkan gitu ya. Nah tentu jadi pertanyaannya, kenapa isi materi dan substansi dari TikTok ini tidak disampaikan dalam sebuah forum yang didengar secara langsung dalam bentuk offline gitu ya, dengan banyak sekali orang, yang kalau itu direkam dan setelah direkam mungkin bisa ditayangkan ulang ya di TikTok dari saudara Gibran sendiri gitu ya. Tapi ini seperti direkam lalu ditayangkan begitu saja gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti tidak ada momentum. Kan kita tahu bahwa saat ini misalnya bukanlah hari anak muda gitu ya, bukan hari buruh gitu ya, bukan hari apalah dan sebagainya gitu ya, tapi kok ditayangkan pada hari yang kelihatan tidak ada momentumnya dan pidatonya itu. Dan oleh karena itulah ini menjadi semacam pertanyaan, apakah tayangan ini memberi tanda dari makin makin kurang dilibatkannya saudara Gibran di dalam hal-hal yang berhubungan dengan cara kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis di dalam negara atau dalam pemerintahan gitu ya. Karena juga selain dari TikTok ini, akhir-akhir ini kita juga tidak melihat aktivitas yang luar biasa dari saudara Gibran sebagai wakil presiden, kecuali ya seperti Anda sudah tahu ya, aktivitasnya berhubungan dengan
ya kunjungan ke Nggak pernah sekolah, ya? ya kan, membagi skincare ya, Kunjungan ke dan sekolah, sebagainya, bagi-bagi sebagainya. Tapi buku, belum bagi-bagi terlihat pulpen, satu bagi-bagi pensil, gagasan majalah. bagaimana beliau sendiri bersiap menghadapi situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Dan mungkin karena itulah ya tayangan TikTok ini disampaikan, karena pertama untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau punya gagasan gitu. Yang kedua juga beliau punya pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal isinya sendiri ya, substansi dari tayangan TikTok ini sendiri. Saya banyak sekali sebetulnya yang dapat kita pelajari dari tayangan itu, ya? tapi saya mengambil satu apa namanya itu ya, satu pernyataan gitu yang menyebut bahwa anak-anak muda itu ya saya ada di sini tidak takut menghadapi tantangan karena mereka adalah petarung tangguh gitu. Bagi saya itu menarik ya kata petarung tangguh itu gitu. Tentu banyak sekali ya anak-anak muda di Indonesia itu yang benar-benar petarung tangguh. Nah, persoalannya adalah apa sih yang mau kita sebut dengan petarung tangguh itu gitu. Kalau ada seseorang yang mendapatkan warisan kekayaan lalu mengelolanya, apakah itu bagian dari petarung tangguh gitu ya? Lalu kalau ada orang yang mendapatkan jabatan karena mengandalkan orang tuanya, apakah itu petarung tangguh misalnya dan sebagainya gitu ya? Saya kira kalau dimayoritaskan ya saya kira hampir 90% anak-anak muda kita ini mungkin yang boleh jadi nggak 90, mungkin 80% anak-anak muda kita itu yang masuk dalam kategori petarung tangguh itu. Dalam pengertian apa? Mereka sendiri secara mandiri mendapatkan, ya menghasilkan dan mengelola apa yang mereka inginkan gitu. Baik teman-teman ya, saatnya kita nggak usah terlalu apa lah ya, tegang-tegang, tertawa aja lah ya, mengingat dan menimbang, memutuskan. Ya mending lebih baik tidak punya ijazah tapi jujur daripada juga tidak punya ijazah tapi bohong. Ayo pilih. Komentar teman-teman. Kita nggak menyindir tapi kita akan bersuara. Ada yang lebih lucu lagi teman-teman. Setelah ini jangan di scroll, jangan di skip ya. Saatnya kita tertawa dan silakan share. Ini preman yang sangat ditakuti, jangankan preman-preman yang lain. Pak Lurah saja kalau ketemu ini preman, minta tanda tangan Pak Lurah. Begini aja, kalau ada yang ganggu apa, orang ini kita ratakan orang. Ya. Baiklah teman-teman ya, saya potong aja lah ya, saya cut ya, karena saya nggak tahan tertawa terus. Ya ini tadi, karena mungkin kebodohan kita kali ya, kebodohan kita yang membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Biarlah kita bodoh, tapi kita jujur melakukan pekerjaan. Ingat, seperti apa yang dikatakan oleh mantan presiden, gak perlu punya ijazah tinggi-tinggi, yang penting intelektual dan inteligensi. Tapi gimana caranya ya? Ya harus bersekolah, harus belajar ya, untuk kita bisa menjadi orang yang lebih pintar. Ya teman-teman, sepertinya untuk konten hari ini, pagi ini ya, saya peruntukkan terkhusus buat para sahabat-sahabatku yang masih merasa dirinya bagaimana bertahan di dalam kebohongan. Kami nggak benci Pak Jokowi, tidak. Tapi kami hanya ingin kejujurannya, ya, karena melihat rentetan peristiwa, mulai dari PIK 1, PIK 2, mulai dari program agraria food estate yang banyak terkendala, bahkan banyak yang menjadi, mungkin pasti teman-teman sudah paham. Begitu juga para pengusaha yang dijanjikan untuk membeli mesinnya, ternyata sampai saat ini pengusaha tersebut jadi ambruk oleh karena tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi janji sesuai dengan apa yang sudah disampaikan seorang RI 1. Banyak lagi teman-teman ya, Blok Medan, khususnya di kota Medan ya, masih banyak peristiwa yang belum tersampaikan ya, karena memang barangkali nggak ada Rismon Sianipar di kota Medan. Barangkali kalau ada Rismon di kota Medan, saya rasa ini bisa terbongkar.
di penghujung akhir konten ini, mohon maaf buat teman-teman, kita relax, tetapi kita agak sedikit menyinggung agar kebohongan itu terbongkar. Karena kita tidak mau Indonesia semakin terpuruk. Pertumbuhan ekonomi kita, lihat saat ini. Mungkin teman-teman pasti tahu. Ya, jadi buat teman-teman silakan di-share, silakan di-like, subscribe, dan komentar. Karena komen ini ataupun apa yang teman-teman berikan itu adalah penyampaian yang luar biasa buat teman-teman kita yang lain. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.